Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand Abdi Purwanto dari kelas D3 ME4C NRP 0233020064. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali apa saja yang saya dapatkan pada mata kuliah tugas rancang bongkar muat ini, dan apa saja yang perlu dihitung dan dicari pada tugas rancang bongkar muat ini. Yang pertama yaitu kita mencari tahanan kapal atau resisten kapal. Pada penentuan resisten kapal ini terdapat dua metode, yaitu metode Harvald dan metode Holtrop. Pada desain kapal saya menggunakan metode Holtrop, yaitu sebesar 199 kN. Setelah kita mendapatkan tahanan kapal atau resisten kapal, kita mencari daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan kapal tersebut pada resisten sebesar 199 kN tadi. Setelah saya melakukan perhitungan, didapatkan daya yang dibutuhkan yaitu 2516 kW. Setelah kita mendapatkan daya yang dibutuhkan, kita mencari engine. Terdapat beberapa merek engine, salah satunya Wärtsilä. Saya memakai engine bermerek Wärtsilä dengan tipe W7L25 7 silinder 1000 rpm dengan output 2625 kW. Daya tersebut sudah melebihi daya yang diperlukan untuk menggerakkan kapal, yaitu 2516. Setelah kita mendapatkan engine, kita mencari gearbox. Karena engine saya full stroke dan RPM-nya tinggi, 1000 rpm. Untuk sampai ke propeller minimal yaitu RPM-nya 250. Untuk mereduksi dari engine ke propeller, kita membutuhkan gearbox untuk mereduksi putaran tersebut. Saya menggunakan gearbox dari merek ZF, lebih tipenya yaitu ZF W17250 NR JEW dengan rasio 4,258. Untuk mencari gearbox ini kita memerlukan power factor dari engine, dan power factor dari engine yang saya gunakan yaitu 2,625, dan power factor dari gearbox ini yaitu 2,667. Itu sudah masuk pada kategori yang diperlukan engine. Maka dari itu saya menggunakan gearbox tersebut. Setelah memilih gearbox, kita menentukan GT kapal. GT kapal didapatkan dari K1 dikali V. V tersebut yaitu volume kedap dari kapal, yaitu yang didapat dari volume superstructure, volume displacement ditambah dengan volume syarat sampai main deck. Pada perhitungan saya didapatkan GT kapal yaitu 3629 ton. Kemudian setelah menentukan GT kapal, kita menentukan ABK kapal. Untuk menentukan ABK kapal, kita membutuhkan GT kapal dan daya kapal. Setelah GT kapal sudah ditemukan dan daya kapal sudah ditemukan, kita bisa memilih ABK kapal. ABK kapal saya menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang pengawakan kapal niaga. Di sini terdapat range dari GT kapal dan daya kapal. GT kapal saya 3600 masuk kepada range ini, dan untuk daya kapal saya yaitu 2625 masuk ke dalam range ini. Jadi jumlah ABK dari kapal saya yaitu 19 orang, terdiri dari nahkoda, shift mate, deck officer, able shifter deck, juru mudi, kelasi, chief engineer, second engineer officer,
Engineer Officer, Electrotechnical Officer, Able Seafarer Engine, juru minyak, juru masak, dan mesboy. Semua totalnya yaitu 19 orang. Setelah menentukan ABK kapal, kita menentukan consumable dari kapal tersebut dan tangki-tangkinya. Yang pertama yaitu untuk menentukan berat bahan bakar mesin induk, kita membutuhkan BHP, SFOC, Endurance. SFOC didapatkan dari Project White, dan Endurance saya yaitu 336 jam atau 14 hari. Didapatkan SFOC-nya 184 gram per kilowatt hour. Setelah melakukan perhitungan, volume berat bakar HFO-nya yaitu 218 meter kubik. Untuk berat bahan bakar MDO 21,84 meter kubik. Kemudian menghitung berat minyak pelumas, kita membutuhkan SLOC dan Endurance. Didapatkan berat minyak pelumasnya yaitu 1,10 meter kubik. Untuk berat air tawar dibagi menjadi kebutuhan pelayaran untuk makan dan minum, kebutuhan untuk sanitasi, kebutuhan untuk memasak, dan untuk pendingin mesin. Semua kebutuhan air tawar tersebut yaitu 58,079 meter kubik. Kemudian menghitung berat makanan, berat kru dan barang bawaan, berat cadangan, berat muatan. Setelah ditotal semuanya, berat keseluruhannya yaitu 4.385,565 ton. Kemudian kita menghitung tangki balas. Tangki balas didapatkan dari displacement dikali 15%. Pendekatan dari tangki balas ini yaitu 10-17%. Saya menggunakan 15%. Untuk penggambaran tangki, semua tangkinya yaitu terdapat pada gambar. Ini untuk tangki lubrikan oilnya, untuk MDO, untuk HFO. Setiap tangki yang memiliki cairan yang berbeda harus diberi cover dam minimal 1 sekat. Ini tangki balas sampai depan, dan untuk freshwater tanknya saya taruh di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung ruang muat atau cargo hold pada kapal. Untuk cargo hold pada kapal saya volumenya yaitu 6.844,26 meter kubik. Saya menggunakan 4 cargo hold pada kapal saya. Kemudian setelah menghitung cargo hold, kita menata ruangan. Pada penataan ruangan ini kita harus memperhatikan besar pangkat dari ABK tersebut. Setelah itu dekatnya ruangan dengan ruang pekerjaan, dan toilet yang sejajar dari satu dek ke dek yang lain. Untuk peletakan pantry dan messroom harus berdekatan, serta seperti cold storage harus berdekatan dengan galley. Galley dan pantry harus dilengkapi dengan lift foot yang sejajar juga. Untuk penataan ruangan saya seperti ini. Kemudian setelah penataan ruangan, kita mencari lift boot dan lift raft. Lift boot dan lift raft menggunakan acuan ABK kapal. Setelah saya mencari lift boot dan lift raft, saya menggunakan lift raft dengan kapasitas 20 orang dengan berat 150 kilo, dan untuk
lifeboat. Saya menggunakan free fall lifeboat dengan kapasitas 25 orang. Pada life raft ini apabila berat life raft melebihi 185 kg, kita harus menyediakan dua untuk port side dan starboard karena berat untuk dipindahkan. Karena life raft saya beratnya di bawah 185 yaitu 150 gram, saya hanya menggunakan satu life raft dan saya taruh pada starboard di bodek. Dan untuk lifeboat saya taruh di sini. Kemudian setelah menentukan lifeboat dan life raft, yang selanjutnya yaitu menentukan anchor dan windlass. Anchor dan windlass menggunakan acuan equipment number. Setelah mendapatkan equipment number, kita membaca tabel. Pada tabel tersebut saya mendapatkan anchor seberat 2640 kg dan diameter pada rantai yaitu 52, 46 dan 40. Saya menggunakan D2 yaitu 46 mm. Setelah membaca tabel, kita menghitung lifting force tersebut didapat dari 42,5 dikali D pangkat 2 dan kemudian mendapat 134,895. Lifting force inilah yang kita gunakan untuk mencari windlass. Diusahakan mencari windlass yang sudah sepaket dengan winch. Saya memakai windlass dan winch tipe MD WMH 58. Setelah menentukan windlass dan winch, kita menghitung volume change locker, yaitu kita membutuhkan diameter rantai dan panjang rantai. Setelah melakukan perhitungan, besar volume change locker saya yaitu sebesar 5,44. Pada plot di kapal saya bulatkan menjadi 6 meter kubik dan harus disertakan moodbox di bawah change locker. Setelah menghitung anchor dan windlass, yaitu kita menentukan steering gear pada kapal saya letakkan di main deck yang terhubung dengan radar pada jarak gading nomor 0. Untuk penggambaran dari tugas rancang bongkar muat saya seperti ini. Dan ini untuk windlass dan anchornya. Ini untuk anchornya. Setelah semua sudah didapatkan, kita plot pada pandangan samping dan pandangan atas. Ini untuk ruangan per decknya, ini dari main deck, ini dari pub deck, boat deck, bridge deck, navigation, dan top deck. Dan untuk double bottomnya seperti ini. Itu saja dari saya. Itulah yang perlu dihitung pada tugas rancang bongkar muat ini, dan itulah yang saya dapatkan pada perkuliahan tugas rancang bongkar muat ini. Terima kasih dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.